update terbaru kita. Saya Nabila Zafrilia dan di sini kita kedatangan dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Rianto Rovendra Nababan dan Nindya Syafwa. Hai. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang penting dan sangat relevan, yaitu mengenai kesetaraan gender. Nah, tema kali ini tuh sangat penting karena kesetaraan gender adalah salah satu isu besar dalam dunia sosial yang terus berkembang. Kita akan melihat nih bagaimana kesetaraan gender berhubungan dengan sosiologi, tantangan perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang tentunya, serta bagaimana pandangan laki-laki terhadap perempuan dalam konteks ini. Nah, jadi mari kita mulai aja dengan Rian dulu nih, apa sih itu kesetaraan gender? Rian. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Nabila. Baik, perkenalkan nama saya Rianto Rovendra Nababan. Mungkin saya diundang ini menjadi narasumber di ruang aman untuk semua, yaitu tentang temanya itu perjuangan kesetaraan gender. Jadi kalau berbicara tentang kesetaraan gender ini pastinya kita berbicara tentang hak posisi antara laki-laki dan juga perempuan, baik itu dalam bidang pekerjaan, pendidikan, partisipasi, baik itu partisipasi dalam politik atau dan lain-lain begitu. Tapi kalau berbicara tentang kesetaraan gender, pastinya kita berbicara tentang hak begitu, peluang yang diberikan seseorang baik itu kepada perempuan dan laki-laki. Kalau secara umumnya pastinya kita sering melihat kesetaraan gender itu kurangnya pada perempuan, namun seharusnya gitu hakikatnya itu memang harus dipukul rata gitu, tidak ada perbedaan antara peluang laki-laki dalam bekerja, pendidikan dan lain-lain itu seperti juga itu dengan perempuan begitu, sama gitu. Oke, jadi kesetaraan gender ini lebih kepada kesempatan dan perlakuan yang setara ya antara laki-laki dan perempuan. Biar lebih keras lagi suaranya. Ini sangat berkaitan dengan konsep sosiologi karena sosiologi mempelajari bagaimana struktur sosial dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat mempengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari. Nah, ke Nindya nih, bisa jelaskan nggak bagaimana kesetaraan gender ini berhubungan dengan sosiologi? Oke Nabila, kalau udah bahas tentang kesetaraan gender merupakan hal menarik menurut saya. Dalam sosiologi, kita melihat bahwa struktur sosial seringkali menciptakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga, pekerjaan, ataupun ruang publik. Ketika kita bicara tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, kita berusaha untuk memahami bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan institusi yang ada membentuk peran perempuan dan laki-laki, dan bagaimana kita bisa mengubahnya agar lebih setara. Jadi, dalam hal ini, sosiologi membantu kita untuk menilai dan menganalisis ketidaksetaraan yang ada dan menemukan solusi untuk mencapainya. Oke, sekarang mari kita beralih nih ke tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dengan laki-laki, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan dalam kehidupan sosial tentunya. Nah, Rian, menurut kamu nih, apa aja sih tantangan utama yang dihadapi perempuan untuk setara dengan laki-laki di berbagai bidang? Oke, baik, untuk tantangan sendiri ya, kalau dari masyarakat secara umumnya memang kalau berbicara tentang tantangan pastinya sudah berakar ya di masyarakat, baik itu tentang pandangan secara negatif, itu laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan sering dianggap lebih cocok gitu untuk tinggal stay di rumah, bekerja, masak, sedangkan laki-laki itu diutamakan itu untuk mencari nafkah atau jika bekerja sebagai buruh atau sebagai kerja atau abdi negara atau guru gitu kan pastinya diutamakan itu kepada laki-laki. Namun tidak begitu juga dengan perempuan. Biasanya perempuan itu memang kalau berbicara tentang gender tadi, kesenjangannya gitu kan pastinya sering sebagai ibu rumah tangga gitu, diutamakan sebagai ibu rumah tangga. Tapi tidak memungkinkan juga kalau perempuan itu pastinya jika memang dia lulusan sarjana, apa
mau dibuat gitu, tidak mungkin tidak dipergunakan gelar sarjananya, sudah misalnya sudah sampai S1 atau S2 kan, eh, tidak dimanfaatkan S2-nya kan juga apa gitu. Kayak rugi ya. Iya, rugi rasanya Iya. gitu, rasanya kalau tidak dipergunakan untuk sarjana tersebut gitu. Itu Nabila. Oke. Jadi kayak stereotip gitu ya di Iya, masyarakat yang membatasi peluang perempuan untuk berkembang. Nah, kalau Nindi nih, apa pendapat Nindi tentang tantangan perempuan di dunia kerja maupun pendidikan di dalam kehidupan? Oke, pendapat dari Rian tadi udah menarik banget ya, angkat isu dari perempuan yang terjadi saat ini. Kalau menurut saya, tantangan terbesar yang saya lihat adalah ketidakadilan dalam kesempatan dan peluang. Meskipun kita bisa melihat bahwa banyak perempuan-perempuan di luar sana yang udah sukses di berbagai bidang, tapi kita tidak menapik bahwa ada kesenjangan besar dalam hal upah, promosi maupun dari representasi perempuan di posisi-posisi tinggi baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, adanya kekerasan seksual dan pelecehan di ruang kerja maupun di ruang publik sehingga menjadi masalah besar yang menghambat kebebasan perempuan untuk bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Mungkin sedikit menambah ya Nabila, karena saya juga sukunya gitu, suku Batak, yang pastinya teman-teman semua Nabila dan juga Nindi tahu tentang patriarki gitu kan. Ya, patriarki itu juga memang melekat sekali gitu, sangat melekat di suku saya sendiri. Bahwasannya kalau ibu rumah tangga itu memang sedikit posisinya untuk bekerja di luar sana, karena jika saat contohnya seperti keluarga saya, ayah saya memang bekerja, namun ibu saya juga bekerja, tapi diutamakan harusnya pengen ayah saya itu ibu saya di rumah saja gitu, namun karena ibu saya juga udah punya ilmu gitu, apa salahnya dipergunakan ilmu gitu. Namun kalau dilihat-lihat dari keluarga saya sebelumnya gitu, kakek saya, nenek saya memang gitu. Nenek saya itu memang diutamakan di rumah gitu, dan kakek saya bekerja gitu untuk mencari uang untuk mencukupi sehari-hari atau ekonomi gitu Nabi. Nah, kalau ngomongin dalam persoalan rumah tangga nih ya, ketidaksetaraan itu juga terjadi pada perempuan gitu, dimana kadang dalam tanggung jawab reproduksi gitu kan, perempuan itu seringkali dituntut untuk bisa KB, bisa menjaga jarak kehamilan, dan bahkan mengatur kesuburan gitu. Sementara laki-laki jarang dianggap bertanggung jawab dalam hal ini. Apa sih menurut pendapat kalian gitu tentang hal ini? Kalau menurut saya, kalau udah bahas tentang hal itu mungkin dari sebagian orang akan kayak masalah ini agak sensitif untuk dibahas. Tapi kalau dalam sesi podcast kita ini, menurut saya sebenarnya beban ini sangat berat. Banyak perempuan merasa mereka harus menunda atau mengatur kehamilan agar bisa bekerja atau menyimbangkan hidup. Sementara laki-laki seringkali tidak diperhitungkan dalam perencanaan keluarga atau KB. Bahkan jika mereka juga berperan sebagai pasangan, hal ini menunjukkan masih adanya norma patriarki yang udah dibahas tadi, yang dianggap bahwa tubuh dan keputusan reproduksi perempuan adalah tanggung jawab perempuan semata. Kalau dari Rian nih, apa sih pendapat Rian tentang hal itu gitu? Nah, kalau mungkin untuk pendapat dari saya sendiri, ya memang masalah sosial yang besar dari sudut pandang laki-laki, banyak yang belum menyadari gitu bahwa tanggung jawab tentang reproduksi harus dibagi gitu. Dan juga tentang kesetaraan gender tadi menuntut laki-laki untuk ikut aktif gitu dalam perencanaan keluarga atau KB seperti yang dibilang dan Nindi sama Nabila tadi gitu, dalam mendukung pasangan mereka dan tidak menganggap sebuah KB hanya urusan perempuan gitu. Nah, menarik nih ya pembahasan kali ini dan cukup berat juga ya. Nah, tapi kalau dari sisi laki-laki, Rian nih, bagaimana pandangan laki-laki terhadap perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender ini? Apakah ada yang merasa terancam nggak sih dengan ide seperti ini gitu? Oke, baik.
Baik, mungkin untuk sebagai laki-laki, sebagai diri saya sendiri, namun saya kan belum berkeluarga gitu ya. Disclaimer, saya belum berkeluarga gitu. Merasa terancam dengan konsep kesetaraan gender, terutama jika mereka terbiasa dengan struktur sosial yang patriarki tadi gitu, Iya. dimana laki-laki lebih dominan gitu dalam sesuatu hal di rumah tangga gitu. Namun saya rasanya semakin banyak laki-laki yang mulai memahami bahwa kesetaraan gender bukan tentang mengurangi peran laki-laki gitu, tetapi lebih kepada menciptakan ruang bagi laki-laki sendiri untuk baik itu meluangkan hasratnya gitu atau perasaannya begitu. Oke. Jadi udah banyak ya dari kita yang udah terbuka pemikirannya. Jadi nggak ada lagi perbedaan lah yang antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan haknya gitu kan ya. Nah, ada juga nih kasus baru-baru ini ya yang baru terjadi sekitar seminggu yang lalu ya, bahwa adanya kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur yang melibatkan banyak korban perempuan karena kecelakaan ini tuh menyerang gerbong perempuan ya yang paling belakang. Nah, dari insiden ini tuh kan ada berita nih bahwa ada perempuan yang baru bekerja atau baru mulai bekerja karena habis cuti melahirkan gitu kan. Bahkan ada yang baru lulus sarjana, baru Iya. menerima kerja kan. Itu perempuan bekerja untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan gitu. Bagaimana pandangan kalian tentang hal ini dalam konteks kesetaraan gender ini? Kalau menurut saya, kecelakaan tersebut menunjukkan betapa pentingnya nih keselamatan perempuan, terutama yang bekerja di luar rumah. Perempuan seringkali harus menempuh perjalanannya jauh untuk mencapai tempat kerja, dan dalam perjalanan tersebut mereka sering menghadapi berbagai resiko, termasuk keselamatan di transportasi umum. Dan insiden ini menyoroti bagaimana perlindungan terhadap perempuan dalam ruang publik dan transportasi umum masih sangat kurang. Padahal mereka berhak untuk merasa aman dalam perjalanan. Terus juga ada kan viral nggak sih di sosial media gitu, ada pernyataan dari ketua PPPA yang sempat mengusulkan untuk menukar gerbong kereta antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan perempuan. Iya, betul sekali. Usulan ini jadi topik hangat ya bagi warganet gitu, karena muncul sebagai respon terhadap banyaknya kasus pelecehan seksual, karena jadi bahan perdebatan lah gitu kan. Nah, namun kita juga harus ingat bahwa gerbong khusus perempuan ini kan muncul sebagai respon terhadap banyaknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria di ruang publik, termasuk di dalam kereta gitu. Nah, kalau kita bisa berandai-andai ini ya, andai aja tidak ada pelecehan seksual yang terjadi, mungkin kita tidak akan melihat adanya pemisahan gerbong ini. Nah, apa sih pendapat kalian tentang hal ini? Oke, baik, mungkin untuk pendapat saya diri saya sendiri ya terhadap kecelakaan kemarin itu, kenapa dibuat jadi dua gerbong gitu, baik Pemisahan. untuk pemisah gerbong perempuan untuk laki-laki itu kan karena permasalahannya pelecehan di publik gitu kan. Nah, itu memang rasa saya memang itu pantas dilakukan karena maraknya pelecehan di muka publik itu tidak bisa kita hindari gitu. Iya, Namun kalau berbicara tentang pemisahan itu, menukar gerbong. ya menukar gerbong untuk perempuan dan laki-laki bukan menjadi solusi ya. Iya. Bukan menjadi solusi untuk kecelakaan itu bisa mungkin terjadi di keesokan hari, tapi permasalahannya sekarang kan tentang bagaimana komunikasi di KRL sendiri, apa yang menyebabkan itu kan itu yang harus kita selesaikan gitu. Faktor-faktor apa yang membuat kecelakaan itu terjadi, itu yang harus diselesaikan, bukan menjadi solusi yang seperti saya bilang tadi, untuk penukaran gerbong baik laki-laki untuk perempuan. Semisal kalau memang laki-laki dibuat di belakang, memang bisa kita pastikan kecelakaan itu tidak terjadi kan, tidak Iya. gitu. Itu juga harus direspon gitu, untuk seperti yang dibilang Nabila tadi, ketua PPA itu kan, itu rasa saya sendiri itu tidak pantas untuk diucapkan itu. Seorang
pejabat petinggi gitu tidak harus Iya. diucapkan seperti itu solusi yang tidak dipikirkan secara kritis gitu Nabila. Kayak laki-laki udah jadi tumbal. Gitu. Takut juga ya. Iya. 15 menit kan. Jadi ya nggak relevan lah ya, masa ya cowok disuruh di gerbong belakang, kayak ibaratnya emang cowok ini kayak Spiderman gitu kali ya. Eh, Ya gitulah kan kalau berbicara permasalahan tadi kan mungkin stuck kita ya tentang kecelakaan tadi. Tapi kalau berbicara Tapi apa? ini kan korbannya banyak yang perempuan nih, ya, bahkan ada yang lagi di gerbong itu sempat ketemu apa Asia Ya, Stron. back ASI Iya. ibu. Jadi kayak ngerasa sedih banget lah ya sebagai perempuan gitu kan, harus berjuang di pekerjaan, tapi ya mikirin juga bagaimana Keluarga keluarga di anak, rumah. Iya, saya disayangkan lah berarti kalau korbannya sangat banyak gitu. Iya. Gitu. Mungkin ya kembali lagi kepada pemerintah atau pihak KRL gitu, kereta api untuk menyikapi apa solusi nantinya atau bantuan gitu. Pastinya harus bantuan Iya. sih kan, karena penyebab kecelakaannya saja gitu udah pasti tentang kemarin berhentinya gitu kan, berhenti lalu ditabrak dari belakang gitu. Itu sih. Oke. Kami juga ingin menyampaikan ucapan belasungkawa ya yang tulus bagi korban kecelakaan dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan Iya. dan semoga kejadian ini nggak terulang lagi gitu, amit-amit lah ya, karena aduh ngeri banget gitu lihat beritanya sampai seperti itu. Untuk tambahan mungkin di akhir untuk perempuan di luar sana, dan saya juga seorang perempuan pasti ikut ngerasain gimana kejadian tersebut, dan bahkan korbannya itu rata-rata semuanya adalah perempuan, dengan jumlah korban 15 orang. Jadi ikut 16 sekarang udah tambah ya. udah bertambah 16 loh gitu. Jadi udah yang kayak ngerasa sedih banget, apalagi kita sama-sama perempuan. Saya ingin mungkin menyampaikan bahwa perempuan di luar sana itu nggak sendirian, bahwa perjuangan kita sebagai perempuan itu untuk kesetaraan dan keselamatan sangat penting, dan kita semua perlu mendukung satu sama lain, kita saling ngerangkul, tapi jangan pernah ragu untuk berbicara dan memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan. Mereka juga atau kita juga pantas untuk merasa aman di setiap langkah kita, baik itu di pekerjaan atau di ruang publik di luar sana. Ya, begitu juga mungkin dari laki-laki ya. Ya mungkin kalau dari saya ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin tidak pantas ditiru ya untuk sifat patriarki tadi gitu kan. Iya. Tidak pantas ditiru itu mungkin karena telah melekat budaya tadi gitu. Karena meneruskan marga mungkin Iya ya. mungkin ya, karena ini cowok ini kalau di suku Batak itu sangat berharga Iya. gitu. Tapi rasa saya kalau budaya-budaya seperti itu kalau berkembang secara berkembangnya zaman juga berkembang juga pola pikir Iya. gitu di masyarakat yang Kita seperti itu. buka. Ya yang seperti itu sebenarnya menurut saya sendiri juga sudah melepaskan lah nantinya jika memang ingin berkeluarga begitu kan, pasti saya lepaskan, tidak ada perbedaan gitu. Tuh guys, dengar kan? Jadi bisa nih kalau emang kalian mau nih ada Rian yang lagi kosong terus juga masih single kan. Nah terakhir nih pertanyaan untuk kalian berdua, apa kira-kira yang bisa kalian dilakukan lah untuk bisa mendukung kesetaraan gender ini? Atau ada motivasi kah untuk membuka mindset orang-orang di luar sana untuk bisa memberikan hak yang setara gitu? Bagus banget sih pertanyaannya, karena kita sama-sama perempuan ya Nabila. Ya. Jadi menurut aku bagi perempuan di luar sana, raihlah mimpi-mimpi kalian setinggi-tingginya, bahwa kita itu nggak ada, mungkin kalau dalam perbedaan mungkin ada antara laki-laki dengan perempuan, tapi kita nggak boleh surut semangatnya untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Kita akan terus ningkatin motivasi atau perjuangan kita, mimpi-mimpi kita yang memang udah menjadi planning dari awal. Jangan sampai yang kayak
dengan kita berkeluarga, atau memang yang udah pembahasan tadi karena adanya sistem patriarki yang membuat kita udah mundur sama mimpi-mimpi kita, itu jangan banget gitu. Jadi teruskan langkah-langkah kita sebagai perempuan, itu sih Jangan menurut aku. putus asa ya. Jangan putus asa. Ya mungkin untuk laki-laki lah ya, laki-laki di luar sana yang seperti saya juga ya, tolong di mindset patriarki tadi tolong dihilangkan gitu. Jika memang ada di budaya sendiri, sekarang cara kita merubahnya untuk kedepannya gitu. Dan mari kita bersama-sama gitu untuk menciptakan lingkungan yang adil gitu, yang nyaman, itu nyaman untuk perempuan, nyaman juga untuk laki-laki begitu, tanpa menjudge ya namanya. Iya. Ya menjudge gitu, karena kita ini bebas gitu, untuk pendidikan saja kita bebas, untuk mencari pekerjaan kita dibebaskan, namun kembali kepada diri sendiri, apa langkah kita atau perjuangan kita ke depannya untuk menggapai itu gitu. Ya. Jadi intinya kesetaraan gender ini bukan berarti menghapus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, betul gitu banget. kan. Tapi memastikan bahwa perbedaan yang ada ini tuh bukan jadi hambatan bagi kita untuk mendapatkan kesempatan yang sama, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, gitu kan. Yap, benar sekali. Duh, nggak kerasa ya waktu kita udah mau habis nih. Karena pembahasan tadi cukup menarik ya. Sangat menarik banget. Iya, nggak kerasa ternyata udah sekitar 20 menitan kita ngobrol tentang banyak hal tadi ya. Bahkan kita selain dapat ilmu juga dapat lucunya kayak dari Rian. Oke ya, mungkin kalau ada sedikit ya tuh closing statement gitu, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sedang baik itu untuk perempuan, untuk Yang laki-laki. berjuang Iya. saat pekerjaan saat Iya, dan juga Oh ya, betul. pekerjaan gitu. Rian apa tuh? Untuk semua orang di luar sana, untuk perempuan, untuk laki-laki yang sedang berjuang, yang sedang berusaha untuk menggapai impian atau mencari pekerjaan, ingatlah gitu, langkah di awal kalian tidak akan mengkhianati untuk langkah di esok nanti. Aduh, banget nih. Itu kata-kata hari ininya ya, itu quote of the day. Nah, akhir kata ya, kita mari bersama-sama untuk bisa berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender, menjadikan dunia ini sebagai ruang yang lebih aman dan lebih adil bagi setiap individu, tidak memandang jenis kelaminnya itu laki-laki ataupun perempuan, tidak memandang dia berasal dari mana, latar belakangnya apa gitu. Jadi teruslah dukung dan bantu perjuangan perempuan, dan mari kita semua belajar untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sekian episode kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Aman. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan positif yang diharapkan. Oke. Sampai jumpa dan jaga diri kalian baik-baik. Terus berjuang untuk kesetaraan dan keselamatan. Salam solidaritas, salam perempuan Indonesia. Ya. See you. Whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that